Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas fermentasi makanan. Oke, sebelumnya saya adalah Khosin MPDSI yang merupakan dosen di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu yang sekarang sedang melaksanakan pelatihan PKDP PTP UIN Raden Fatah Palembang Angkatan 3. Makanan fermentasi adalah makanan yang dibuat dengan bantuan mikroorganisme ataupun enzim sehingga mengalami perubahan secara biokimiawi yang dikehendaki dan dapat memberikan ciri spesifik makanan tersebut. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang fermentasi makanan. Itulah yang disebut dengan makanan fermentasi. Proses fermentasi ini lebih efisien dibandingkan pengawetan cara lain dikarenakan menggunakan energi yang rendah. Kemudian mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia, apa sih manfaat fermentasi makanan? Manfaat fermentasi makanan diantaranya yang pertama, makanan akan lebih bergizi. Yang kedua, lebih mudah dicerna. Bandingkan kalau kita makan singkong, makan kedelai itu sangat keras, tetapi ketika dibantu oleh mikroorganisme dengan fermentasi dibuat menjadi tempe, dibuat menjadi tape, maka akan lebih mudah dicerna. Yang ketiga lebih aman dan yang keempat akan memberikan rasa yang lebih menarik. Kemudian mikroba yang digunakan untuk proses fermentasi ini tergantung pada yang pertama aktivitas air. Karena semua jenis mikroorganisme efektif ataupun tidak efektifnya tergantung dari beberapa hal keadaan. Yang pertama aktivitas air, pH, suhu, komposisi bahan dasar, adanya zat-zat yang bersifat mendukung. Karena setiap mikroorganisme pasti memiliki suhu ataupun pH yang berbeda. Ada yang mikroorganisme cocok dengan suhu yang tinggi, ada yang mikroorganisme yang cocok dengan pH asam ataupun basa. Kemudian, apa sih jenis mikroorganisme yang dominan di dalam proses fermentasi? Ada rombongan jamur seperti Aspergillus, Monasco, Rhizopus, dan sejenisnya. Ada dari golongan bakteri seperti apa? Lactobacillus, Acetobacter, dan sejenisnya yang bisa membantu keju dan sejenisnya. Ada juga rombongan yeast seperti Saccharomyces, Candida, dan lain sebagainya yang bisa membantu dalam proses pembuatan tape. Oke, mahasiswa yang berbahagia, materi selanjutnya fermentasi pangan dari bahan protein nabati. Ini akan membahas contoh dari proses fermentasi produknya. Yang pertama adalah tempe. Kita akan membahas tentang tempe. Apa sih ciri-ciri dari tempe? Warnanya putih. Ini menunjukkan jamur yaitu Rhizopus oryzae. Teksturnya kompak, rasanya spesifik, enak, lembut dan sejenisnya. Terus ada pertanyaan, kenapa tempe itu warnanya putih? Warna putih itu disebabkan miselia jamur yang tumbuh pada permukaan biji kedelai. Apa mikroorganisme yang berperan dalam proses pembentukan tempe? Salah satunya adalah Rhizopus oligosporus ataupun Rhizopus oryzae. Proses pembuatan tempe ini mudah-mudahan akan diperhatikan oleh mahasiswa. Yang pertama ada kacang kedelai. Proses pertama dicuci, kemudian direndam dengan air bersih selama 24 jam atau 1 hari 1 malam. pH-nya antara 4,5 sampai 5. Habis direndam, kemudian direbus selama 1 jam, dihilangkan kulitnya. Habis itu pendinginan ataupun dikeringkan supaya tidak ada uap hasil dari perebusan. Habis itu inokulasi, penggabungan jamur dengan kedelai. Ini perbandingannya 1 kilo kedelai berbanding 1 gram jamur. Habis itu dibungkus, fermentasi selama 1 hari 1 malam, dan jadilah tempe yang akan dibuat dengan berbagai macam aneka ragam makanan. Oke, ini prosesnya. Pertama, pencucian, perendaman, perebusan, pendinginan, sampai namanya inokulasi ataupun pembungkusan. Menarik kan? Oke. Ini prosesnya, ada pabrik tempe, pabrik rumahan, sampai nanti diolah. Pada kegiatan pembelajaran ini akan menerapkan studi kasus. Jadi buatlah kelompok
yang terdiri maksimal 5 orang. Silakan tunjuk ketua kelompoknya dan pastikan setiap anggota kelompok memiliki tugasnya masing-masing. Jangan ada anggota kelompok yang pasif ataupun tidak berperan. Kemudian menyelesaikan 2 permasalahan. Ini diskusinya. Apa permasalahannya? Yang pertama, di Kota Bengkulu tempe merupakan makanan favorit. Tapi kenyataannya sekarang masalahnya harga kedelai mahal. Kasus pertama. Kasus kedua, banyak di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, durian, mangga, cempedak yang pastinya akan menghasilkan biji yang sedikit banyaknya akan menimbulkan permasalahan. Karena masih banyak masalah yang diakibatkan oleh ketiga jenis tanaman tersebut. Kemudian dari kedua masalah tersebut, silakan padukan, cari literatur, cari bacaan, apakah biji kedelai itu apakah biji nangka, biji cempedak, biji durian mampu menggantikan posisi dari biji kedelai sehingga bisa membuat tempe. Terima kasih. Mudah-mudahan kelompok kalian bisa mempresentasikan. Ingat, presentasi kalian yang integritas bertanggung jawab akan menjadikan manfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.